Shalom semuanya, selamat datang di GMS Leadership Podcast. Dan hari ini kita punya tema yang sangat unik dan menarik, yaitu pemimpin yang jaim atau jaga image. Dan hari ini tentunya Michelle nggak sendirian, karena Michelle akan ditemenin dengan dua narasumber, yaitu Pastor Lukas dan Pastor Erik. Tapi khusus untuk hari ini Michelle boleh izin ya, panggilnya nggak pakai pastor tapi pakai sebutan kuku, boleh nggak? Boleh, oke. Jadi jangan CC, oke. Berarti Michelle hari ini ditemenin oleh Ko Lukas dan Ko Erik. Oke, nah karena hari ini kita akan mau membahas tentang temanya pemimpin yang jaim atau jaga image gitu ya. Kalau boleh tahu sebelumnya udah berapa lama nih Ko Lukas sama Ko Erik jadi pemimpin? Kalau saya sebagai pemimpin yang formal, sebagai gembala, mungkin kurang lebih sudah 20 tahun, sejak tahun 2003. Wow, berarti udah cukup lama juga ya Ko ya. Oke, kalau Ko Erik? Saya terlibat dalam pelayanan waktu di remaja itu. Lalu sempat saya yang menggagas untuk mengumpulkan teman-teman SMA. Jadi ya kira-kira SMA lah untuk membuat sebuah persekutuan dalam sekolah itu. Saya menggagas, saya yang mengatur segala sesuatunya. Jadi saya memimpin persekutuan itu. SMA. Berarti kalau dari SMA sampai sekarang ini kurang lebih berapa lama? Aku ketahuan umurnya. 4 tahun yang lalu saja gitu. Oh, saya sih beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 5 tahun mungkin ya. Oke. Nah, ini karena kita podcast ini kita tujukan untuk para pemimpin juga kayak gitu ya. Kira-kira kalau boleh tahu, kita perlu nggak sih jadi pemimpin yang jaim atau jaga image? Karena kan kita mikirnya nih kalau pemimpin kayak gitu ya, kita harus berpenampilan cool aja kayak gitu ya. Karena kan banyak orang yang melihat hidupnya kita kayak gitu. Ini terserah siapa dulu nih yang mau jawab, Ko Lukas dulu atau Ko Erik dulu, boleh? Ya, jadi kata-kata jaim itu sebenarnya kan menjaga image itu positif ya, baik. Cuman seringkali dipakai menjadi sebuah sebutan atau istilah yang mengarah kepada yang negatif, mengalami konotasi gitu. Tapi arti yang sebenarnya karena menjaga image itu artinya menjaga tentang citra diri kita, itu sangat perlu, harus. Tapi yang harus kita mengerti adalah bahwa seringkali kita itu menjaga image itu ternyata hanya lapisan luar aja, berbeda dengan apa yang di dalam kita. Nah, yang kita mau sebagai seorang pemimpin, apalagi Christian leadership di dalam kepemimpinan Kristen, itu dari dalam kita terpancar keluar, sehingga apa yang di dalam itu nggak beda dengan yang di luar. Jadi kita harus jaga hidup kita harus jaga citra diri kita. Yes, berarti bisa kalau misalnya Michelle kasih kesimpulan nih, kita harus jadi pemimpin yang otentik, benar nggak tuh? Oke. Ya, otentik, kita harus jadi asli gitu kan. Oke, mungkin Ko Lukas juga mau nanggepin atau nambahin dari... Perlu nggak seseorang pemimpin tuh menjaga image-nya? Sangat perlu. Itu aja sih. Jadi karena pemimpin tuh adalah seseorang yang diikuti, karena orang nggak akan pernah mengikuti seseorang yang di dalam pemikiran, di dalam bayangannya adalah seseorang yang tidak layak untuk diikuti. Iya, benar. Jadi untuk seseorang pemimpin diikuti, mempengaruhi orang lain, maka orang tersebut, pemimpin tersebut harus punya image yang benar, image yang bagus, supaya orang dengan rela hati mengikuti. Oke, terus tujuannya kalau boleh tahu dari kita jaim atau jaga image itu sendiri itu apa sih, Po? Kalau boleh tahu. Tujuan yang utama, karena seorang pemimpin adalah seseorang yang diikuti, seseorang yang mempengaruhi orang lain. Jadi orang akan mengikuti seseorang kalau orang tersebut adalah orang yang punya image yang baik. Sama seperti kita kalau kita datang ke sebuah restoran, kita datang ke sebuah kafe. Kalau kafe tersebut punya image yang baik di mata kita, di dalam pemikiran kita, maka kita dengan rela hati untuk datang ke situ. Jangankan dipaksa, kita dengan rela hati meluangkan waktu di situ. Kenapa? Karena kafe tersebut, produk tersebut punya image yang baik di dalam diri kita. Itu sih. Iya sih, benar-benar. Soalnya gini ya, kalau menurut Michelle sendiri juga kan ada di dalam sebuah JG juga. Kalau misalnya kita melihat leadernya kita itu melalui omongan aja, tapi sikapnya nggak nunjukin apa yang seharusnya, itu kan juga males kan kayak gitu loh, meskipun dia juga leadernya kita kayak gitu. Jadi memang yang perlu digarisbawahi itu adalah bahwa apa yang sedang kita bangun, image kita di depan itu bukan sesuatu yang palsu. Jadi apa yang kita bangun itu keluar dari dalam terlebih dahulu. Jadi kalau ditanya apakah tujuannya adalah supaya setiap orang yang kita pimpin itu mereka melihat gitu apa yang di dalam kita, bukan hanya sekedar apa yang tampak di luar.
Nah, dengan begitu mereka pun jadi terberkati oleh cara kita memimpin, oleh cara kita hidup, oleh cara kita memiliki prinsip-prinsip dalam menghadapi sesuatu dan lain sebagainya. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin. Dan kalau kan karena ini kita podcastnya untuk para leader sekali lagi. Nah, kalau menurut Ko Lukas sama Ko Erik sendiri, apa sih arti kalau dalam kepemimpinan ya, arti dari jaga image itu sendiri? Kalau jaga image dalam konteks kita memimpin, persis tadi yang dikatakan Ko Erik kan, bahwa perubahan atau yang nampak dari luar itu harus benar-benar terjadi karena yang di dalam. Gini, karena kadang-kadang kita bisa jadi pemimpin yang palsu, karena kita mengerti kita ini makhluk yang pandai, kita bisa beradaptasi, kita bisa mengetahui suasana dan lain sebagainya. Kita bisa mengerti bahwa kalau kita berpenampilan baik, kita itu akan diikuti. Nah, bahayanya kita jadi pemimpin yang cuma sekedar jaim, tujuannya adalah supaya untuk dikagumi, mendapatkan pujian oleh orang lain, dan akhirnya perubahan itu hanya nampak, hanya terjadi di luar, polesan, tapi tidak pernah pencitraan, tetapi tidak pernah terjadi di dalam. Yang kita lihat itu hanya sekedar sandiwara. Pemimpin yang baik itu bukan hanya baik, pemimpin yang benar itu bukan hanya pemimpin yang di luar kelihatan baik, polesannya bagus, tata cara bicaranya bagus, terus semua tindakannya di luar bagus. Enggak, tetapi pemimpin yang baik itu yang di luar itu bagus. Kenapa? Karena yang di dalam yang diurusi dulu. Motivasinya bukan untuk dilihat orang lain. Motivasinya murni karena sadar bahwa aku punya tanggung jawab di mata Tuhan. Maka aku harus berubah. Maka aku harus menjalani kehidupan yang benar. Terus diperbaharui dari ke hari. Sama seperti ketika Tuhan Yesus ngomong, bersaksi tentang ahli-ahli Taurat, kamu ini cuma seperti kuburan yang nampak di luarnya bagus, tapi dalammu itu tulang belulang. Dan kita nggak dipanggil untuk menjadi seperti itu. Kita dipanggil untuk punya image yang benar supaya kita bisa diikuti, tetapi image itu lahir dari dalam diri. Perubahan itu lahir dari dalam diri kita, bukan hanya untuk dipertontonkan dulu. Ya soalnya pasti capek juga nggak sih kok kalau misalnya kayak gitu, kayak anggapannya kita pakai topeng terus nih, nanti sampai rumah kita ganti lagi topengnya kayak gitu. Ada yang suka ya? Kalau misalnya sih capek kayaknya kok kalau gitu terus. Topengnya dilepas malah kelihatan aslinya. Oh gitu ya? Oke, kok boleh nggak sharing ya? Sharing ayat ataupun dari ayat Alkitab boleh juga, ataupun dasar kebenaran apa sih untuk seorang pemimpin tuh untuk kita bisa jaga image-nya kita juga? Ya, setidaknya saya mendapati di firman Tuhan di dalam Alkitab kita, kalau saya ambil dari Roma 8 ya, kalau kita tahu bahwa Roma 8 itu ayat ini bicara tentang bagaimana Tuhan itu telah memilih setiap anak-anaknya orang percaya, lalu dia mengirimkan Roh Kudus untuk menolong hidup kita. Nah di Roma 8 ayat 29 itu berkata demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk, nah ini yang perlu kita garis bawahi, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi anak Allah Yesus Kristus itu merupakan patron utama kita. Seorang yang telah ditebus dengan darahnya sendiri, kita tuh perlu melihat siapa sosok yang kita ikuti, siapa sosok yang perlu kita jadikan pola, patron dalam hidup kita. Nah firman ini jelas ngomong untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kenapa disebut sebagai menjadi yang sulung? Karena memang dialah yang awal, dialah yang utama. Nah kita menjadi orang percaya disebut sebagai anak Allah juga. Yesus anak Allah gitu, tapi dialah yang sulung. Nah di bawah kepemimpinan kita akan memiliki dalam tanda kutip ya anak-anak rohani atau orang-orang yang kita pimpin. Nah dari yang sulung lalu menjadi pola bagi kita, menjadi patron dalam hidup kita. Lalu apa yang menjadi patron di hidup kita itu harusnya juga tercermin kepada mereka-mereka yang kita pimpin. Nah itu dasar kebenarannya, karena kita sudah ditentukan, sudah dipanggil, dan kita mau dijadikan serupa dengan gambaran anaknya. Kalau saya teringat satu pesannya Paulus. Ini ayat yang sangat terkenal sekali, pesannya Paulus kepada Timotius. Di 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12.
Kita sering dengar kutipan dari ayat ini, tapi saya ingin membacakan dari terjemahan sederhana Indonesia, Michelle. Karena di situ jelas sekali apa maksudnya. Dikatakan seperti ini. Biarpun kamu masih muda, karena kita tahu Timotius hari itu menggembalakan di usianya yang sangat muda sekali. Biarpun kamu masih muda, jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Jangan sampai ada orang yang meremehkanmu. Dan dikatakan lebih lanjut bagus. Nah, lalu bagaimana caranya supaya orang nggak meremehkan kita? Apakah kita show off? Apakah kita itu menunjukkan karisma kita, menunjukkan karunia kita? Apa yang dilakukan supaya orang nggak meremehkan kita? Menunjukkan kekuatan kita, kekayaan kita, itu kan cara dunia. Tapi caranya Alkitab, caranya Tuhan, caranya Paulus mengajar Timotius, dia berkata seperti ini. Caranya adalah hendaklah kamu menjadi contoh yang baik. Di terjemahan baru Indonesia dikatakan hendaklah kamu menjadi teladan. Jadi kapan orang meremehkan kita? Ketika kita tidak menjadi contoh. Ketika kita tidak menjadi teladan. Teladan dalam hal apa? Teladan melalui cara bicaramu dikatakan. Gaya hidupmu, kasihmu, keyakinanmu kepada Kristus, dan cara hidupmu yang suci dipimpin oleh. Jadi Paulus mengerti bahwa Timotius ini adalah pemimpin muda, dan dia memperingatkan Timotius untuk hendaklah kamu menjadi contoh. Supaya apa? Supaya orang nggak meremehkan dan akhirnya tidak mengikutimu. Supaya kamu tidak jadi batu sandungan. Supaya orang punya image yang benar, yang baik tentangmu, dan mereka dengan rela hati akan mengikutimu. Karena sama seperti kamu mengikuti Kristus, mereka pun akan mengikuti Kristus melalui dirimu. Iya sih, thank you banget ya Ko Lukas sama Ko Erik. Tadi sih kalau Michelle tangkap ya dari omongannya Ko Erik juga sama Ko Lukas, kita kan harus menentukan pattern kita, siapa yang kita ikuti gitu kan. Seringkali kadang kita matokinnya sih ke manusia, ya bukannya nggak boleh ya, boleh, tapi lebih fokus utamanya ke Tuhan. Karena kalau misalnya takutnya kita ke orang nih, kadang suka lupa ya menjadikan mereka tuh berhala kayak gitu loh, ya kan? Gitu. Oke, ini Michelle ada pertanyaan berikutnya juga nih ya ke Ko Erik sama ke Ko Lukas. Iya banyak, tapi iya banyak sih, tapi kan nggak apa-apa. Ini supaya para pemimpin juga diperlengkapi, ya kan Ko? Oke, Michelle mau tanya nih, cara yang benar untuk para pemimpin bisa menjaga image-nya tuh gimana? Ini untuk para pemimpin yang ada di rumah ya Ko yang lagi. Saya rasa cukup penting ya, karena ketika kita tahu apa yang benar, tapi kita tidak pernah tahu caranya untuk mencapai itu, maka kita akan menjadikan hanya sebuah angan-angan dan mimpi, dan nggak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Jadi seperti ayat yang saya sampaikan di Roma 8 itu, bahwa kita sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan anaknya. Nah, bagaimana caranya? Roma 12 itu juga menjelaskan kepada kita. Cara itu berarti bagaimana caranya untuk kita menempuh menjadi seorang yang serupa dengan gambaran anaknya. Nah, Roma 12 ngomong gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi ini kebalikannya. Jadi kalau kita tahu patronnya adalah anak Allah, maka jangan kita menjadikan patron yang dunia. Jangan dunia kita jadikan patron, kan begitu. Nah, berarti ini yang kita lakukan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang mau saya garis bawahi adalah tetapi berubahlah. Nah, saya sempat pelajari ayat ini, kata berubahlah dalam struktur bahasa asli itu menarik sekali, karena kalau di parsing itu tipe kalimat berubahlah itu jenisnya adalah middle voice. Nah, apa itu middle voice? Middle voice itu adalah sesuatu yang timbul oleh karena inisiatif, oleh karena kemauan kita pribadi, bukan oleh karena kita terdorong oleh situasi atau disuruh orang atau oleh alasan lain, tapi timbul dari dalam kita sebuah inisiatif pribadi untuk mau melakukan itu middle voice. Dan kalimat ini, kalimat berubahlah, itu memakai istilah berubahlah oleh karena inisiatif pribadimu. Dan yang paling penting lagi, bukan hanya oleh karena inisiatif pribadi, tapi struktur bahasa berubahlah itu mengandung juga sebuah tindakan yang akan terus menerus dilakukan secara berulang-ulang. Karena yang namanya berubah itu tidak bisa sekali dua kali. Ya, karena manusia ini jatuh dalam dosa, kita ini lemah sekali gitu. Kita selalu ingat di titik mana kita harus berubah, titik mana harus berubah. Nah, setiap kali perubahan itu harus muncul dari inisiatif pribadi, dari kesadaran pribadi untuk kita mau berubah. Berubah ke arah mana? Patungnya adalah anak Allah. Janganlah serupa dengan dunia, jangan seperti yang dunia, tetapi yang anak Allah. Secara inisiatif
Ketika kita melangkah 2 langkah lagi kita menemui sesuatu yang kita perlu berubah, ayo berubah lagi. Melangkah lagi 1 langkah lagi, 2 langkah lagi, perlu di area mana yang kita berubah, ayo berubah lagi. Nah itu caranya sih. Oke. Jadi mengalami perubahan yang terus menerus, tidak pernah berhenti. Tapi saya suka kalau tadi ayat 1 Timotius 4 ayat 12 tadi, Paulus kayak memberikan klasifikasi atau golongan di area mana saja sih kita harus mengalami perubahan itu setiap hari dalam kehidupan kita supaya kita bisa jadi contoh yang baik, jadi teladan. Dikatakan kan melalui cara bicara. Jadi pemimpin yang Perkataan baik kita. harus cara bicaranya juga harus layak sama seperti Kristus berbicara. Dari mana lagi? Dari gaya hidup. Gaya hidup yang tidak boleh menjadi batu sandungan. Ketika kita menjadi pemimpin, mau tidak mau gaya hidup kita itu dilihat. Benar. Kita nggak bisa menjalani gaya hidup yang dalam bahasa gampangannya semauku, Semau gue. hidupku, ya kan? Ya kan pemimpin, ini hidupku, aku mau lakukan ini urusannya kan tentang aku mau pakai tato, aku mau pakai pakaian yang aku suka, urusanku. Orang suka nggak suka terserah mereka, nggak bisa karena kita ini ada di level pemimpin yang dilihat oleh orang lain adalah gaya hidup kita. Orang yang sudah ada di dalam kepemimpinan akan merelakan gaya hidup yang nantinya dia tahu itu akan jadi batu sandungan. Bukan masalah benar dan tidak benar, bukan masalah boleh dan tidak boleh, tapi kita sadar bahwa hidup kita ini sekarang disorot. Kita ini dilihat orang, maka gaya hidup kita harus sesuai supaya orang tidak tersandung imannya. Dikatakan lebih lanjut apa? Gaya hidupmu, kasihmu, betul. Kita harus menunjukkan kasih, bukan kasih yang pura-pura, tapi kasih yang tulus, bukan karena orang itu layak dikasihi, tetapi karena dari hati kita ini memang lahir dari kasih Kristus yang nyata, yang manis itu keluar. Dari mana lagi? Keyakinanmu kepada Kristus. Jadi seorang pemimpin harus adalah orang yang keyakinannya kepada Kristus, imannya itu harus bisa dirasakan. Harus jadi orang yang optimis, bukan optimis kepada dunia, tetapi karena kita sudah di level pemimpin, maka kita harus jadi orang yang bisa memberikan semangat kepada orang lain, mempengaruhi keyakinan orang lain kepada Kristus. Ketika mereka lemah, mereka bisa lihat kita dan mereka bisa merasakan bahwa dengan keyakinan kita, iman kita kepada Kristus itu, mereka bisa terpengaruhi, terberkati karena keyakinan kita kepada Kristus. Dikatakan lebih lanjut, dan cara hidupmu yang suci dan dipimpin oleh Roh Kudus. Nah itu kita mesti harus sungguh-sungguh cara hidup kita. Dan otomatis kita juga kita bukan cuma ingin sekedar memberkati orang lain lewat perbuatan kita gitu kan, tapi lebih daripada itu kita nggak mau berbuat semau kita sendiri, semau gue sendiri. Karena apa? Karena kita udah tahu bahwa kita ini miliknya Tuhan, benar nggak sih? Karena kalau misalnya kita nggak sadar jati dirinya kita sebagai miliknya Tuhan, ya kita akan ya udahlah terserah aku gitu kan. Dan kembali lagi jangan lupa pada dasarnya bahwa semua apa yang sedang kita lakukan seperti tadi yang sudah jelaskan, dalam tindakan, perbuatan dan sebagainya itu bukan lahir oleh karena lapisan luar, kembali lagi. Semuanya harus dari dalam kita. Itu sebenarnya pemimpin itu adalah orang pertama yang dituntut untuk kita harus berubahnya dari dalam. Sehingga semua yang kita lakukan di luar itu, baik melalui perbuatan kita, kasih kita, itu semuanya bahasanya otentik ya. Otentik, yes. Bukan sesuatu yang palsu. Bukan oleh karena aku sekarang pemimpin ya, harus menunjukkan kasih nih. Tapi ketika kita melakukannya benar-benar terpaksa gitu. Perbuatan kita, perkataan kita itu seperti kayak bertolak belakang sebenarnya dengan hati nurani kita. Nah, bukan yang seperti itu. Kita harus otentik nanti dari dalam mengalir kepada itu. Dorongannya itu bukan dari luar, dorongannya itu dari dalam. Pertama-tama itu kita harus sadar bahwa kita ini anak Allah. Tuhan tuh tidak akan pernah melihat kita ini sebagai pemimpin. Semua kita itu akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan kita sebagai pemimpin, itu next levelnya. Tapi pertama-tama itu kita berdiri di hadapan Tuhan, bukan dengan jabatan kita, bukan dengan apa yang kita punya, yang kita sandang, tapi kita sebagai anak Allah yang ditebus oleh Kristus. Kita harus jadi suratan terbuka.
apalagi kalau kita jadi pemimpin. Itu poin yang harus kita camkan baik-baik. Jangan sampai kita ini anak Allah yang menempati posisi pemimpin, yang menempati fungsi pemimpin, dan orang tersandung hidupnya karena kita. Orang hidupnya kehilangan imannya karena melihat cara hidup kita pemimpin. Dosa kita akan bertambah banyak. Ya jadi tuntutannya jauh lebih besar kan. Berkata kalau kamu ada seseorang yang sampai kamu menyesatkan orang lain, itu tuntutannya akan sangat besar sekali. Itu kita mesti sadar bahwa kita ini dilihat orang, jangan sampai orang kehilangan iman. Benar, orang akan urusan pribadi masing-masing, tapi tanggung jawab itu tetap ada di dalam diri kita. Kita jadi pemimpin. Jadi perubahannya harus dari dalam. Kita ini anak Allah yang berfungsi sebagai seorang. Oke, jadi jangan sampai nih ya, untuk para leaders yang dengerin kita, yang lagi dengerin kita dimanapun berada gitu, jangan sampai nanti misalnya nih, seharusnya ada anak kecil nih lewat gitu kan, nawarin jualan, terus seharusnya Michelle nih nggak mau beli nih, tapi karena sungkan, duh ada anak CG gitu kan, udah beli aja gitu kan, niatnya jadi itu seharusnya bukannya Michelle mau nolongi gitu kan, tapi karena sungkan ada anak CG dan Jaim itu tadi, akhirnya ya udahlah. Iya, dapat poin kayak gitu. Poinnya tuh terpayu. Gitu ya. Oke. Kok terus ini kalau misalnya tadi berarti gini, kalau misalnya kita berbicara tentang jaga image atau jaim, berarti benar nggak sih kalau misalnya kita sebagai seorang pemimpin harus menjadi seorang pemimpin yang sempurna? Karena sering kali gini ya, misal Michelle ketemu sama Ko Lukas, terus Michelle tanya nih, Ko Lukas gimana kabarnya? Selalu tuh tanpa kita sadar kita selalu bilang kayak, oke, baik-baik aja kok, kayak gitu. Padahal seharusnya kita nih ada masalah kayak gitu loh. Ya, siapa dulu yang mau jawab nih? Kalau semuanya itu kita lakukan dengan otentik tadi itu, dan kita tidak sedang berada di panggung sandiwara dalam kehidupan ini, saya rasa semuanya jadi begini. Jaga image yang dimaksud itu, kalau menjawab pertanyaan tadi dari Michelle, tidak harus kita selalu tampil sempurna, meskipun dalam prinsip hidup kita yang inner ini kita harus selalu berjuang, begitu kan? Selalu berjuang untuk selalu selangkah seperti Kristus Tuhan kita, selangkah lagi serupa dengan Dia, selangkah lagi. Itu yang di dalam. Tapi kehidupan kita haruslah menjadi, meskipun kita tahu sebagai seorang pemimpin ada banyak hal yang kita nggak boleh sembarangan dalam hidup ini karena orang-orang kita pimpin melihat kita. Nah, tapi jangan jadikan itu sebagai sebuah hal yang akhirnya membuat kita itu juga tidak bisa hidup dengan apa adanya. Nah, apa adanya yang ini berbeda dengan apa adanya ketika ya sudah toh, ini hidup-hidupku seperti yang tadi semau gue, bukan yang itu. Apa adanya yang seperti itu, jangan-jangan dia belum benar-benar bertemu dengan Kristus. Tapi apa adanya yang ini adalah apa adanya yang kita sebagai orang percaya gitu. Dimana ketika pemimpin itu memang punya kelemahan, ya kita akui itu kelemahan kita. Tapi kita tidak berpangku tangan dan bahkan ngomong ya sudah aku seperti ini, kalau mau gini, kalau nggak mau ya sudah, bukan yang gitu. Tapi yang berkata bahwa ini kelemahanku, tapi aku akan berjuang. Aku akan fight gitu. Karena aku tahu bahwa aku ini anak Allah. Tadi kan sudah dijelaskan juga sama Rasul kalau kita ini anak Allah di hadapan Tuhan. Tapi kita juga ingat sebagai pemimpin, kita ada orang-orang yang kita pimpin. Nah, bagaimana mereka bisa lihat patron itu yang terus terpancar dari anak Allah, Tuhan kita, melalui diri kita kepada mereka yang kita pimpin. Kalau kita gagal di satu area atau kita punya kelemahan dan kita biarkan begitu saja, atau justru malah kita tidak punya daya juang, nggak mau fight di area itu, sehingga kita ya kelemahan itu kan semakin lama menurut saya akan semakin kuat gitu, karena kita pupuk terus kelemahannya. Nah, itu yang menurut saya kita ini sulitnya di sana. Jadi tidak juga berarti kalau jaga image itu kita harus tampil selalu pokoknya sempurna, nggak boleh kelihatan ada cacatnya sama sekali, tampak selalu kuat gitu kan, nggak pernah kelihatan punya pergumulan, yang kelihatan selalu pokoknya siap mendoakan orang, siap memberkati, siap banyak hal. Ya itu bagus kalau memang itu sejalan dengan yang di dalam. Gitu. Tapi ada kalanya boleh ketika pemimpin itu mungkin dia punya sedang lagi dalam permasalahan. Kita kan manusia kan ya, pemimpin juga manusia gitu ya. Nah, kalau memang lagi lemah, lalu kita rasa pas di saat kita lemah itu mungkin ada seseorang yang butuh mau didoakan dan dikuatkan. Ya selama kita bisa melakukan, kita akan lakukan sebagai seorang pemimpin. Tapi kalau misalkan memang kita merasa benar hidup kita kacau balau,
apa yang kita mau sedang kita doakan, apa yang sedang kita mau impartasikan ke dia gitu. Kalau kita rasa kita nggak siap, ya sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan sebagai anak Tuhan kita bisa ngomong, sepertinya situasi ini saya belum bisa gitu. Mungkin ada partner yang lain, pemimpin yang lain yang bisa menolong dan sebagainya. Lalu beranjaklah dari sana. Gitu. Tidak hanya terpaku dan malah nyaman di situasi. Nggak berlama-lama gitu ya kok ya. Saya rasa itu sih. Jadi kita nggak perlu tampak cool banget. Ya sudah apa adanya aja nggak apa-apa. Tapi kita tahu bahwa manusia batinia kita ini yang sedang harus kita terus Perbarui. Kalau kita mau jadi pemimpin yang mau diikuti oleh orang lain, maka kita nggak boleh menunjukkan bahwa kita ini seseorang yang seolah-olah beda level atau beda planet dengan orang-orang yang kita miliki. Karena kalau kita menciptakan gap atau jarak yang cukup jauh, mereka akan melihat bahwa itu kan pemimpin sudah Holy gitu ya kok ya. sudah bersayap. sudah jadi sempurna seperti malaikat. Itu kelemahan para pemimpin yang salah persepsi tentang jaim, bahwa mereka berpikir aku harus tampak kelihatan sempurna supaya orang kagum sama aku dan mereka bisa mengikuti aku. Salah. Justru ketika kita dengan seperti itu kita sedang menciptakan gap. Benar. Kita sedang menciptakan jarak. Seolah-olah mereka akan punya persepsi bahwa pemimpinku beda level sama aku, punya level yang jauh dibandingkan pemimpin. Kayak aku nggak bisa nggapai pemimpinku kayak gitu ya. Sebaliknya kalau kita bisa jujur, kalau kita lagi ngalami struggle, pergumulan, kita ini manusia biasa dan kita bisa menunjukkan kelemahan kita, tapi bukan hanya kelemahan kita yang kita tunjukkan, tapi motivasi untuk mengatasi kelemahan itu yang diikuti. Makanya di Alkitab Tuhan selalu ngomong bahwa, misal ngomong soal mengajar kita berdoa, Elia adalah manusia biasa. Selalu menunjukkan bahwa memang manusia biasa. Kita bukan Kristus, kita ini manusia biasa yang sedang mengikuti Kristus. Yes, benar. Kita ini manusia yang lemah yang sedang berproses untuk mengikuti Kristus. Orang harus mengikuti kita karena melihat proses kita, bukan karena kita sudah mencapai garis akhirnya, tetapi mereka bisa melihat motivasi, mereka bisa melihat proses yang sedang kita jalani. Ketika mereka melihat itu, oh, aku bisa juga mengikuti karena aku manusia biasa yang sama, punya kelemahan yang sama dengan pemimpinku. Kalau pemimpinku bisa, pemimpinku yang manusia biasa yang punya kelemahan seperti aku bisa, aku juga bisa. Itu pemimpin yang sama. Itu pemimpin yang Tuhan cari. Pemimpin yang menjaga image, yang terus berproses, berjalan mengikuti Kristus. Makanya Paulus kan bilang, ikutilah aku bukan karena aku sempurna. Karena aku ini mengikuti Kristus. Apa yang sedang dia ngomong? Aku ini juga sedang berproses terus untuk mengikuti Kristus. Aku belum garis akhir. Ikut aku karena kita sama-sama berproses mengikuti Kristus. Ya, jadi untuk para pemimpin yang ada di rumah juga, kalau misalnya kita lagi diproses kayak gitu ya, kok ya, jangan nyerah kayak gitu ya. Karena kita belum sampai garis akhir nih, terus-terusan jadi pribadi yang mau belajar juga, ya kan? Karena ya bukan cuma untuk para pemimpin sih, tapi untuk kita semua kayak gitu ya. Kita mau jadi pribadi yang terus belajar, karena itu yang Tuhan suka dari kita kan. Kalau kita cuma berhenti aja di satu level, ya kita nggak akan naik ke level berikutnya. Gitu. Oke, sebelum kita merasa diri sendiri. Yes, benar Bung. Oke, sebelum kita selesai ya kok ya. Nah, boleh nggak? Udah mau selesai gitu ya, udah mau selesai. Nah, boleh nggak sih ceritain sedikit sharingnya kayak gitu ya, sharing tentang jaga image tapi yang salah. Nanti Michelle juga akan cerita nih ya. Oke, boleh mulai dari siapa dulu? Salah biar dia dulu. Oke. Berarti Pak Erik dulu ya. Ya itu, kalau saya pribadi dulu karena saya tidak mengenal kebenaran dengan kebenaran firman Tuhan yang benar tentang pemimpin itu seperti apa, maka seringkali kita tuh melihat orang yang memimpin kita gitu kan. Nah, saya melihat dan lalu kemudian saya definisikan sendiri sehingga saya punya arti bagaimana dan apa menjadi seorang pemimpin. Nah, saya berpikir bahwa seorang pemimpin itu memang harus tampak sempurna gitu, dan tampak tidak punya kelemahan lah. Pokoknya ini Superman lah sudah kayak gitu ya. Nah, struggle saya adalah karena saya orang yang dipimpin. Tadi sudah kita sebut
saya merasa ada gap yang jauh gitu. Saya merasa kayak bisa nggak ya aku ini menjadi seperti yang di posisi itu gitu. Kalau aku memang suatu kali memang Tuhan percayakan menjadi seorang pemimpin dan lebih lagi, apa bisa ya? Karena gambarannya kok hebat banget gitu. Nah ini yang membuat kemudian ada suatu titik di mana saya merasa wah kayaknya nggak tercapai. Kalau nggak tercapai bisa jadi mungkin Tuhan nggak tunjuk saya sebagai pemimpin. Nah itu yang kemudian setelah saya bertemu dengan kebenarannya, saya melihat bahwa oh enggak kok, Yesus itu memimpin kita. Dia yang adalah Allah sejati, tapi dia juga menunjukkan pribadinya dia adalah manusia sejati. Dia sangat mendarat gitu. Jadi semua yang dia ajarkan, semua yang dia katakan itu enggak sesuatu yang hanya terbang di awan-awan gitu yang nggak bisa dicapai. Apalagi Yesus sedang memimpin kita yang adalah manusia yang jatuh dalam dosa, manusia yang adalah ciptaannya dia sendiri gitu. Tentunya dia akan menunjukkan dan dia memberikan cara-cara yang harus kita lakukan yang sangat-sangat manusia itu pasti bisa capai. Oke, siap. Sekarang kok Lukas nih. Karena dulu memulai kepemimpinan itu kan di usia yang sangat muda sekali. Jadi ada situasi-situasi masa-masa saya harus memimpin orang-orang yang lebih tua. Waktu-waktu itu lucu sih kalau ingat-ingat itu, saya harus berusaha menampilkan sosok seorang Lukas yang bisa dikagumi oleh orang. Itu jadi motivasi sih ya. Tanpa saya sadar itu jadi motivasi. Saya harus kelihatan sempurna, kalau ngomong tuh harus dewasa gitu ya mikirnya. Jauh melampaui umur saya. Dan di masa itu tanpa saya sadar saya jadi orang yang sensitif dalam artian apa? Kalau ada orang yang nggak menghormati, kalau ada orang yang mengkritik, itu langsung nggak nyaman. Karena saya ada di situasi ingin menjaga ini level kesempurnaan gitu kan. Orang harus kelihatan, orang tuh harus manggil koko gitu kan. Kalau nggak manggil koko rasanya apa aku ini nggak layak dong. Untung tadi panggilnya koko ya. Ini ya. Jadi untuk sesi ini aman. Aman. Benar. Tapi situasi itu benar kan tadi Michelle bilang bahwa nggak nyaman, butuh energi yang banyak, untuk effort yang sangat besar untuk kita itu terus menjaga kondisi yang seperti itu. Kita nggak jadi manusia yang bebas. Padahal Tuhan menciptakan kita, Tuhan menebus kita, dan kita dimerdekakan. Tapi seringkali kita dipenjara oleh cara berpikir kita sendiri. Itu prinsip-prinsip yang sempat salah yang saya punya, harus tampil sempurna. Terus ada akhirnya orang kalau nggak menghormati nggak nyaman. Pernah satu waktu saya namanya khotbah di pelajar, ada orang-orang tuh langsung masih ngobrol, masih ini. Dan itu di mimbar saya bisa ngomong tunjuk dengan keras. Saya pikir saya melakukan yang benar, tetapi yang saya lakukan ternyata saya menyakiti hatinya. Iya. Saya mengatasnamakan kamu harus hormati firman Tuhan, padahal di hati saya paling dalam kamu harus hormati saya. Itu prinsip yang sangat-sangat berbeda dengan apa yang saya alami. Iya, padahal kalau kita mau negur orang ya udah langsung ini aja kan, maksudnya empat mata gitu kan, nggak perlu semua orang tahu kesalahannya dia gitu kan. Oke, kalau ini sekarang dari Michelle ya cerita ya. Oke. Supaya adil. Oke, karena Michelle juga masih manusia, jadi masih bisa berbuat salah gitu kan. Tahu tadi yang cerita menolong anak-anak yang jualan itu? Iya. Ya itu ceritanya Michelle. jadi sempat nih ya, kayak maksudnya ada yang jualan gitu, terus Michelle nih nggak niat beli gitu kan, kayak nggak mau beli, tapi karena ya udah ada anak CG gitu kan, jadi kan kita harus berbaik hati gitu ya, kita harus berhati malaikat, jadi ya udah akhirnya Michelle beli deh, padahal tuh bukan dari keinginan sendiri kayak gitu loh, gitu. Jadi itu tidak untuk ditiru ya. Oke. Sandiwara maksudnya gitu. Benar Bu. Jadi Michelle tuh kayak bersandiwara, dan itu kan memang berarti bukan kemauannya Michelle sendiri kan untuk nolong orang gitu loh. Gitu, tapi hanya untuk dicap baik sama anak-anak CG, atau mungkin kayak ini CGL ya kayak gitu, CGL ku baik nih, nah kayak gitu jadinya. Jadi ya Michelle tahu bahwa itu salah, berarti nggak boleh dilakukan lagi gitu.
Oke, ini pesan terakhir. Michelle punya pesan untuk para pemimpin semuanya. Merangkum dari tadi apa yang kita udah bicarain sama Ko Lukas sama Ko Erik ya. Untuk kita bisa jadi seorang pemimpin yang otentik, untuk kita jadi seorang pemimpin yang jujur apa adanya kayak gitu. Dan teruslah belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang selalu mau diperbaharui dari hari ke hari, entah itu lewat perkataan kita, entah itu lewat perbuatan kita, entah itu lewat kasih kita, karena biasanya tuh kasih yang selalu berbicara lebih keras kayak gitu ya aku. Dan selalu pastikan bahwa setiap perubahan itu bukan karena tuntutan orang lain, tapi memang benar-benar berasal dari dalam diri kita, dan terutama karena memang kita tahu bahwa memang kita sedang menuju kesempurnaan sama seperti yang kehidupannya Tuhan Yesus kayak gitu sih. Dan thank you banget untuk Ko Lukas sama Ko Erik untuk waktunya hari ini, dan kita akan ketemu lagi sama para leaders di kesempatan berikutnya, di podcast yang berikutnya juga, yang tentunya juga lebih seru dan dengan narasumber yang baru juga. Oke, kita mau ucapin sama-sama ya. By the way, ini adalah podcast pertama kita. Ya. Oke. Pesan bahwa ayo jadi pemimpin yang bertumbuh, ayo jadi pemimpin yang terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mengevaluasi. Benar. Jadilah pemimpin yang terus haus dan lapar akan kebenaran, karena kita nggak akan pernah dipuaskan kalau kita nggak haus dan lapar. Oleh karena itu saya mendorong setiap pemimpin untuk terus bertumbuh, ikuti podcast leadership ini, karena ini podcast leadership ini ada untuk memperlengkapi, untuk menuntun setiap kita supaya kita menjadi pemimpin yang baik. Mungkin Pastor Erik mau katakan sesuatu sebelum misi. Jadi kembali lagi karena ini adalah podcast pertama ya, dan tentunya bukan yang terakhir. Karena akan terus akan ada, karena kami rindu untuk memperlengkapi Anda semua para leaders, dan kuncinya adalah ini, seperti yang dikatakan, berubahlah. Jadi dari inisiatif pribadi kita, dari kemauan pribadi kita, dari dalam ini ada sebuah kemauan untuk terus mau berubah. Artinya kita mau terus untuk belajar. Jadi jangan menjadi malas dan menjadi berat ketika aduh kok mesti belajar lagi ya, aduh kok mesti ada ini lagi, kenapa pakai ada podcast dan lain sebagainya. Karena hidup manusia di muka bumi ini tidak akan pernah berhenti untuk selalu belajar kalau Anda mau jadi seorang pemimpin yang semakin hari akan semakin serupa dengan Kristus. Kita akan terus kejar ke arah sana karena itu adalah pola, itu adalah patron kita. Itu sebabnya saya juga mendorong kepada para leaders, ayo semangat ya, ayo belajar. Jadilah seorang pemimpin yang otentik, jadilah seorang pemimpin yang sesuai seperti apa yang Tuhan mau atas diri Anda. Dan saya sangat percaya, melalui hidupmu akan ada banyak orang diberkati, dan bukan saja diberkati, mereka pun akan dibangun melalui kehidupan Anda. Tapi yang pertama adalah Anda sendiri harus dibangun terlebih dahulu. Itu sebabnya podcast ini ada, dan podcast yang berikutnya juga akan ada, dan saudara perlu ikuti untuk bisa memperlengkapi saudara. Kita sama-sama belajar. Di tempat ini nggak ada satupun yang sempurna, saya rasa. Kita pun tetap akan belajar bersama-sama, dan saya percaya penyertaan Tuhan akan ada pada kita. Ya, karena kita juga nggak cukup ya, kok ya, mestinya untuk belajar cuma waktu kita hari Minggu aja dan hari Selasa waktu CG kayak gitu kan. Kita juga selalu butuh untuk terus diperbarui kayak gitu. Termasuk Ko Lukas pun sama Ko Erik juga tetap terus belajar gitu. Oke, see you on the next podcast and God bless you. See you.